Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Puspita akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan sosial. Bimbingan sosial berarti tujuan untuk membantu individu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Itu menurut Yusuf dan Nur Ehsan 2009. Selanjutnya, bimbingan sosial atau social guidance menurut Jumhur dan Surya dalam Tahirin 2007, yaitu bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Bidang layanan sosial yang cocok untuk siswa pendidikan SMP dan SMA sesuai dengan SKKPD. Yang pertama di SMP. Dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 telah dirumuskan standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dicapai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran berbagai mata pelajaran. Namun, sungguh sangat disesalkan dalam Permendiknas tersebut sama sekali tidak memuat standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN mengambil inisiatif untuk merumuskan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi dalam bentuk naskah akademik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Depdiknas dalam menentukan kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Dalam konteks pembelajaran, standar kompetensi ini disebut standar kompetensi lulusan atau SKL, sementara dalam konteks bimbingan dan konseling, standar kompetensi ini dikenal dengan istilah standar kompetensi kemandirian atau SKK yang di dalamnya mencangkup 10 aspek perkembangan individu SD dan SLTP dan 11 aspek perkembangan individu SLTA dan PT. Ke-11 aspek perkembangan tersebut adalah: 1. Landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, yang ketiga kematangan emosi, yang keempat kematangan intelektual, yang kelima kesadaran tanggung jawab sosial, yang keenam kesadaran gender, yang ketujuh pengembangan diri, yang kedelapan perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomi, yang ke-9 wawasan dan kesiapan karir, yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan 11 kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Hanya untuk SLTA dan PT. Masing-masing aspek perkembangan memiliki 3 dimensi tujuan, yaitu yang pertama pengenalan atau penyadaran, memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua, akomodasi atau memperoleh pemaknaan dan interaksi antar aspek dan tugas perkembangan, standar kompetensi yang harus dikuasai, dan 3 tindakan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dari aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai, aspek perkembangan dan beserta dimensinya tampaknya sudah disusun sedemikian rupa dengan mengikuti dan dilaraskan dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dan tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai individu. Yang kedua, di SMA sama dengan di SMP, ada ke-11 aspek perkembangan di SMA, yaitu yang pertama landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, yang ketiga kematangan emosi, yang keempat kematangan intelektual, yang kelima kesadaran tanggung jawab sosial, yang keenam kesadaran gender, yang ketujuh pengembangan diri, yang kedelapan perilaku kewirausahaan
atau kemandirian perilaku ekonomi. Yang ke-9, wawasan dan kesiapan karir. Yang ke-10, pematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang ke-11, kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga hanya untuk SLTA dan PT. Masing-masing aspek perkembangan memiliki 3 dimensi tujuan. Yang pertama, pengenalan atau penyadaran, memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua, akomodasi, memperoleh pemaknaan dan internalisasi atas aspek dan tugas perkembangan standar kompetensi yang harus dikuasai. Dan yang ketiga, tindakan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dari aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai. Aspek perkembangan dan beserta dimensinya tampaknya sudah disusun sedemikian rupa dengan mengikuti dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai individu. Baiklah, selanjutnya untuk permasalahan yang dialami peserta didik. Secara umum, masalah yang terhimpun dalam persoalan pribadi dan sosial meliputi masalah hubungan interaksi dengan orang lain, yaitu orang tua, saudara, teman, guru, dan masyarakat di lingkungan individu. Masalah pengaturan diri baik dalam bidang kerohanian, perawatan diri atau jasmani dan rohani, penyelesaian konflik dan sebagainya, khususnya pada pendidikan menengah, antara lain yaitu kesulitan dalam persahabatan, kesulitan dalam mencari teman, merasa terasing dalam aktivitas berkelompok, kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya, kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga, kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru. Kemudian ada kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungannya. Kemudian masalah yang dialami peserta didik dalam hal perolehan sistem nilai meliputi masih memiliki kebiasaan berbohong, masih memiliki kebiasaan mencontek, dan kurang berdisiplin atau khususnya memelihara kebersihan. Baiklah, saya Marulfa akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan mengenai keterkaitan permasalahan peserta didik menengah dalam bidang sosial dan pribadi. Jadi teman-teman, untuk membantu siswa dalam masalah pribadi maupun sosial, terlebih dahulu penyelesaiannya selesaikan dulu masalah pribadi, karena kurangnya pendekatan diri kepada Tuhan akan menyebabkan masalah sendiri. Nah, masalah ini akan lebih kompleks dan tentunya lebih besar. Dalam masalah sosial juga disebabkan oleh interaksi kurang bagus hingga membuat sosialnya kurang baik untuk dirinya sendiri. Nah, kurang bagus sehingga membuat sosialnya kurang baik. Untuk permasalahan dalam masalah pribadi dan sosial ini, masalah-masalah yang terkait dengan bidang pribadi adalah yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan. Biasanya dalam hal ketakwaan kepada Tuhan itu adalah masalah pribadi. Dalam hal ini, anak-anak harus sejak dini dituntun untuk diberi motivasi agar selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Nah, dengan cara apa? Diberi contoh. Yang kedua adalah problem sistem nilai. Nah, dalam hal ini anak harus memiliki perilaku yang selalu jujur dalam hal bicara maupun berperilaku. Biasanya anak itu tidak jujur karena diajari orang tua atau orang dewasa. Hal ini bimbingan konseling dapat berperan penting dalam hal bimbingan perilaku yang baik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pengembangan keterampilan intelektual. Dalam hal ini, pengembangan intelektual dapat menjadikan peserta didik untuk berpikir secara mengambil keputusan secara matang agar tidak menyesal di kemudian harinya. Karena berpikir dapat memikirkan strategi apa yang harus dilakukan dalam hal perilaku dalam diri sendiri. Nah, yang keempat, menerima diri untuk mengembangkan dan berperan sebagai motivasi untuk menyemangati peserta didik agar mencintai diri sendiri
Nah, biasanya peserta didik ini merasa berbeda dengan temannya dalam masalah ekonomi, sosial, atau masalah-masalah lainnya. Nah, yang membedakan ia dengan temannya otomatis tuh sangat mengganggu dalam hal belajar karena dia berpikir hal lain yang bukan untuk memikirkan hal-hal untuk belajar. Yang terakhir, bimbingan konseling harus selalu memotivasi peserta didik tersebut karena hal tersebut dapat menjadikan percaya diri anak membaik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan dapat dilakukan dengan cara konseling individual, konsultasi, nasihat, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mengajar bernuansa bimbingan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial adalah salah satu bidang bimbingan dan konseling yang bermakna memberikan bantuan permasalahan-permasalahan sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sosialnya. Hal tersebut kemudian akan mendorong siswa untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan interaksi sosial.